Keistimewaan dari sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini, kita akan menyelami satu tema yang sangat agung. Satu rahasia malam yang sering kita abaikan, yaitu tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sebuah waktu yang penuh rahmat, waktu yang sering diabaikan. Padahal justru disitulah pintu-pintu langit terbuka, rahmat turun, dan doa-doa diangkat ke langit. Hadits yang agung, mari kita mulai dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Subhanallah. Bayangkan, Rabb semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, turun ke langit dunia, dan Allah sendiri yang menawarkan, ayo, mintalah, aku beri, berdoalah, aku kabulkan, minta ampun, aku ampuni. Makna Allah turun perlu kita pahami. Ketika dikatakan Allah turun, kita tidak mempersoalkan bagaimana caranya, karena itu bagian dari perkara gaib. Kita hanya mengimani sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura 11. Imam Malik rahimahullah berkata, turun itu jelas maknanya. Bagaimana caranya tidak kita ketahui. Mengimaninya wajib, dan bertanya tentang bagaimana caranya adalah bidah. Waktu mustajab sepertiga malam terakhir itu waktu paling berkah. Contoh, kalau matahari terbenam jam 6 sore, dan subuh jam 5 pagi, maka malam berdurasi 11 jam. Sepertiganya berarti sekitar jam 2:30 hingga menjelang subuh. Pada saat itu, suasana hening, dunia seolah diam, jiwa sedang jujur-jujurnya. Tidak ada suara kecuali detak hati yang rindu kepada Tuhannya. Siapa yang bangun saat itu? Sayangnya, banyak di antara kita lebih memilih tidur nyenyak, scroll HP, atau mengejar dunia. Padahal, Allah sudah menunggu. Allah menunggu kita untuk minta apapun. Coba kita renungkan, apakah kita akan melewatkan kesempatan yang Allah sendiri tawarkan? Apakah kita lebih mencintai kasur daripada cahaya pengampunan? Keajaiban sepertiga malam. Kisah nyata. Seorang ibu di Mesir, sudah bertahun-tahun mandul. Dokter menyerah. Tapi sang ibu bangun tahajud selama 40 hari berturut-turut. Menangis, memohon, dan subhanallah, bulan ketiga, ia hamil secara alami. Banyak orang yang mengaku, rezekinya terbuka, hatinya tenang, masalahnya selesai, kesembuhan datang. Semua berawal dari satu hal, bangun malam dan bertemu Rabb-nya. Ciri orang soleh, Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Quran Surah As-Sajdah 16. Inilah ciri kekasih Allah, orang yang mengorbankan tidurnya demi bertemu Allah di tengah malam. Rasulullah juga bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Tips mudah bangun malam. 1. Tidur lebih awal, hindari begadang tanpa keperluan. 2. Niat kuat sebelum tidur, ya Allah,
Bangunkan aku untuk tahajud. 3. Pasang alarm jam 3 pagi. 4. Minta pasangan, keluarga bangunkan. 5. Jangan makan terlalu kenyang sebelum tidur. Mulailah dengan 2 rakaat ringan. Lalu tambah seiring waktu. Ajak hati kita wahai diri. Tidakkah kau malu? Allah turun ke langit dunia menunggumu. Tapi engkau malah terlelap. Bangunlah. Allah sedang menunggu. Dengan penuh kasih. Dengan penuh pengampunan. Mari kita mulai dari malam ini. Bangun. Berwudu. Sholat 2 rakaat. Dan berbicaralah kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu emas sepertiga malam. Karena bisa jadi, itulah saat paling dekat kita dengan pengabulan doa, ampunan dosa, dan ketenangan jiwa. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Jejak Ibadah. Dengan tagline, ibadah hati menuju ridha ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.